Apakah semua ibu itu sudah siap untuk menyusui sebelum bayinya lahir? Tetapi pada faktanya masih banyak ibu yang belum memahami bagaimana pentingnya persiapan terkait laktasi sejak dini. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 PJBL Asuh Hanifas D4 Kebidanan Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait dengan persiapan laktasi dan juga menyusui untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Dengan adanya persiapan yang baik, maka ibu mampu memberikan ASI kepada bayi secara optimal sehingga mampu untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara maksimal. Persiapan laktasi adalah upaya ibu sejak hamil untuk menyusui setelah melahirkan. Nah, persiapan ini tuh sangat penting untuk membantu ibu agar lebih siap dalam pengetahuan, fisik, dan juga mental. Nah, sehingga upaya untuk pemberian ASI eksklusif ini jauh lebih tinggi. ASI atau air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan juga zat kekebalan tubuh. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan ibu kepada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Nah, tanpa pemberian makanan atau minuman yang lain, jadi full ASI saja. Lalu, ASI memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu ASI kolostrum. Nah, ASI kolostrum ini ASI pertama yang berwarna kekuningan. Biasanya mengandung antibodi yang bagus untuk kekebalan tubuh bayi. Selanjutnya itu ASI transisi, yaitu masa peralihan di mana kandungan ASI itu menyesuaikan kebutuhan untuk bayi. Lalu yang terakhir adalah ASI matur, yaitu ASI di mana kandungan nutrisinya sudah sangat stabil dan sangat baik untuk kebutuhan energi untuk bayi. Selain itu, ASI mengandung berbagai zat penting. Sekitar 88% ASI yaitu mengandung air. Nah, itu cukup untuk kebutuhan cairan pada bayi. Ada juga laktosa sebagai sumber energi, protein yang mudah dicerna, lalu ada lemak untuk perkembangan otak, serta vitamin dan mineral untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi, manfaat ASI sangat besar bagi bayi dan juga ibu. Bagi bayi, ASI membantu untuk perkembangan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga perkembangan pada otak. Bagi ibu, menyusui dapat membantu meningkatkan pemulihan serta meningkatkan ikatan bonding pada bayi. Nah, jadi penting sekali untuk menyiapkan persiapan laktasi sejak kehamilan. Selanjutnya, kita akan membahas persiapan fisik selama ibu hamil untuk nantinya menyusui. Yang pertama, ada pemenuhan gizi. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Yang pertama, makanan yang kaya akan protein, seperti daging, telur, tahu, dan juga tempe. Yang kedua, makanan yang mengandung zat besi dan juga asam folat. Makanan tersebut bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran hijau. Ini fungsinya untuk mencegah anemia selama kehamilan dan setelah persalinan. Yang ketiga, konsumsi kalsium dan juga vitamin C. Kalsium bisa kita dapatkan dari susu. Kalsium ini sangat penting untuk kesehatan tulang. Kemudian, vitamin C bisa kita dapatkan dari buah-buahan seperti jeruk. Fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat yang perlu dikonsumsi adalah vitamin A, zinc, dan juga yodium. Vitamin A berfungsi untuk kesehatan mata. Zinc dan juga yodium berfungsi saat nanti recovery setelah melahirkan. Selain itu, kondisi tubuh ibu yang rileks karena sudah banyak beristirahat juga akan berpengaruh pada produksi hormon prolaktin dan juga oksitosin yang akan berpengaruh pada proses produksi dan juga pengeluaran ASI. Selanjutnya, persiapan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan membantu ibu untuk mengumpulkan tenaga saat persalinan nanti. Yang terakhir adalah persiapan puting. Ibu perlu mengenali kondisi putingnya, apakah itu normal, datar, atau masuk ke dalam. Selain persiapan fisik, persiapan mental dan hubungan keluarga juga sangat penting bagi ibu. Keberhasilan menyusui ibu tidak hanya dari kondisi tubuh ibu, melainkan dari kondisi di mana ibu mampu beradaptasi, lalu mampu memberikan atau perawatan kepada bayinya, lalu juga percaya diri untuk memberikan ASI kepada bayinya sendiri. Karena awal menyusui biasanya ada tantangan seperti rasa cemas, ASI tidak cukup, atau puting yang merasa nyeri.
Karena jika mental belum siap, produksi ASI bisa menurun dan bisa membuat ibu cepat lelah. Di sini peran keluarga sangat penting seperti memberikan dukungan atau semangat dan juga bisa membantu pekerjaan rumah agar ibu bisa fokus untuk menyusui bayinya. Nah, jadi jika ibu merasa didukung, biasanya ibu akan menjadi lebih percaya diri dan kuat menghadapi tantangannya. Teknik menyusui yang benar sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan ASI secara optimal. Hal itu meliputi posisi ibu, posisi bayi, dan juga perlekatan antara ibu dan bayi. Selain itu, ibu juga perlu mencari posisi yang nyaman dengan bersandar ataupun dengan kaki yang tidak menggantung. Kemudian, ibu juga bisa menggunakan tangan sebagai penopang agar payudara dan bayi bersejajar. Kemudian, ibu juga bisa menggunakan tangan sebagai penopang agar payudara dan bayi sejajar. Posisi ibu ada 5. Yang pertama, cradle, di mana kepala bayi ada di siku ibu. Yang kedua, ada cross cradle, di mana kepala bayi juga ada di siku ibu, namun diawasi dengan tangan yang satunya lagi jadi posisi tangan ibu menyilang. Kemudian yang ketiga ada football, di mana kaki bayi ada di belakang ibu dan kepala bayi ada di depan. Kemudian yang keempat ada leg back, di mana ibu bersandar dan juga bayi ada di dada ibu tengkurap. Kemudian yang kelima ada set lying, di mana ibu dan bayi berbaring berhadapan dan tangan ibu salah satunya menopang. Selain itu, perlu diperhatikan adalah perlekatan bayi dan ibu, di mana ada 4 huruf, ada C, A, L, M, di mana C itu adalah chin, di mana dagu bayi berada di payudara ibu. Kemudian yang kedua ada A atau areola, di mana areola harus masuk semua ke dalam mulut bayi. Kemudian ada L, ada lips, di mana bibir bayi yang atas itu melipat ke atas, yang bawah itu melipat ke bawah. Dan juga yang terakhir itu ada M atau mouth, di mana mulut bayi itu membuka lebar, dan juga ibu perlu memastikan agar bayi ini tidak berdecak ataupun pipinya kempot. Bayi yang mendapatkan cukup ASI biasanya menunjukkan beberapa tanda seperti bayi tampak tenang dan juga bayi tidak rewel. Pada masalah ASI, seringkali terjadi berbagai masalah pada saat menyusui. Salah satunya merupakan puting lecet. Puting lecet terjadi akibat posisi dan juga teknik menyusui ibu yang kurang. Kemudian, masalah selanjutnya adalah sebagian ibu seringkali merasa bahwa mereka memproduksi ASI yang kurang. Kemudian, masalah selanjutnya adalah sebagian ibu seringkali merasa bahwa mereka memberikan ASI yang kurang kepada bayi. Padahal, hal ini berkaitan dengan kurangnya frekuensi menyusui ibu yang belum optimal. Selain dari faktor ibu, masalah menyusui dapat disebabkan juga oleh faktor bayi, yang dimana untuk faktor bayi itu dapat terjadi bayi yang sulit untuk menyusu. Bayi yang sulit untuk menyusu ini disebabkan oleh perlekatan yang tidak benar, posisi bayi yang tidak nyaman, atau bahkan dari faktor ibu itu sendiri. Berbagai masalah tersebut sebenarnya dapat kita atasi dengan memperbaiki perlekatan bayi dan juga memperbaiki teknik menyusui, serta juga dapat menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Ibu yang sedang bekerja tetap dapat memberikan ASI melalui ASI perah atau yang biasa disebut ASIP. ASIP dapat diperoleh menggunakan cara mempompa atau juga memerah ASI melalui tangan. Ibu dapat memilih 2 pompa ASI, yaitu pompa ASI manual maupun pompa ASI elektrik. Nah, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan ibu. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan ASI perah. Perlu diperhatikan untuk menjaga kehigienisannya, yaitu kita mempunyai 2 opsi penyimpanan. Ada botol kaca, lalu ada plastik zipper. Keduanya sudah dilabeli dengan hari, tanggal, serta jam saat pumping. Dan saat itu juga kita perlu perhatikan juga suhu mana yang akan kita pilih. Seperti suhu ruang bisa tahan di 4 jam, itu sekitar 25-27 Celcius. Lalu juga bisa dengan menggunakan chiller, itu bisa di 3 hari dengan suhu 4 derajat. Lalu selanjutnya juga ada freezer dengan 1 pintu di sekitar 15 Celcius, itu bisa tahan sampai 2 minggu. Sedangkan untuk yang 2 pintu di 18-20 itu bisa tahan 3-6 bulan. Sedangkan untuk di freezernya itu bisa tahan 3-6 bulan dengan suhu di bawah dari 20 derajat.
saat kita pumping di luar atau saat bekerja itu bisa membawakan cloth bag dengan perhatikan suhunya di 10-15 derajat. Lalu selanjutnya bisa diberikan langsung kepada dede bayinya dengan pengasuh karena kita sedang bekerja atau sedang di luar agar terus terlaksanakannya ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah usia 6 bulan, pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan MPASI. Dengan adanya persiapan yang baik, maka ibu dapat memberikan ASI kepada bayi secara optimal sehingga mampu untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara maksimal.